بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerakan sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah sujud. Dan kita sebutkan bahwa sujud merupakan kondisi paling rendah seorang ketika beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya kita bersyukur pada saat kita dalam keadaan sholat, kita bisa istiqamah untuk selalu sholat. Ini merupakan nikmat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musnad Imam Ahmad mengatakan, "Man hafadha 'alaiha kana lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah." Orang yang bisa menjaga, memelihara salat, maka nanti pada hari kiamat dia memiliki cahaya. Dia memiliki argumen dan hujjah yang kuat. Dan yang paling inti, dia bisa selamat. Dan tidak ada tujuan dan cita-cita kita daripada selamat. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia yang betul-betul menang. Bahkan untuk orang yang melaksanakan salat sejak di kuburan, dia sudah terjaga oleh Allah. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa salat akan berada pada kepalanya. Ini salat pertama, dia akan menjaga kepala orang yang dikuburkan. Sehingga ketika ada malaikat yang akan datang dari arah kepala, dia mengatakan, "Ma qibali madkhal." Tidak ada jalan di sini. Kemudian nanti akan didatangi dari tangan kanan, maka akan dilindungi oleh puasa. Kemudian zakat dari sini. Kemudian semua amal kebaikan di arah kaki. Masing-masing dari amal soleh mengatakan, "Ma qibali madkhal." Tidak ada jalan untuk menuju ke orang ini. Sampai akhirnya malaikat akan mengatakan, "Uq'ud, duduk saja kamu." Qala da'ni usalli. Orang tadi akan mengatakan, "Aku ingin salat." Qala innaka sataf'al. Kamu akan salat, terserah kamu. Walakin akhbirni amma sa'altuka an. Kata malaikat, "Jawab dulu pertanyaanku, nanti kamu mau salat silahkan." Dan ini menunjukkan bahwa orang yang berupaya untuk menjaga satu rutinitas, ketika sampai hari kiamat, dia masih terbawa dengan kebiasaan itu. Ini merupakan bentuk takrim. Antum tahu, di dalam Sahih Bukhari, ada seorang petani, dia sampai masuk surga juga, dia pengen bertani di surga. Dia pengen melemparkan benih di sana. Maka Allah mengatakan, "Alasta fima syi'ta?" Bukankah kamu akan bebas mau minta apa saja dikasih kamu? Qala walakinni uhibbu an azra. Aku pengen. Itu dalam Sahih Bukhari. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Allah perintahkan dia untuk melemparkan badrnya, benihnya. Dia lemparkan, maka ternyata tumbuhan itu lebih cepat dari kerdipan mata. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah orang punya kebiasaan di dunia, maka dia akan terbiasa di akhirat, bahkan ke bawah. Ya, alangkah bagusnya ketika seorang terbiasa dengan sholatnya, sampai di kuburan dia dibela oleh sholatnya. Sementara ketika ada orang yang tidak sholat, maka dia disiksa di kuburan. Disiksa, kita pernah sebutkan hadisnya dalam Sahih Bukhari juga. Orang dipecahkan kepalanya sampai menggelinding batunya, diambil lagi, dipecahkan lagi kepalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka ar-rajulu ya'khudhul Qur'ana fayarfudhuh wa yanamu 'anis salatil maktubat." Orang itu menerima Al-Qur'an, kemudian dia tolak. Kemudian dia tidur dari salat 5 waktu. Maka ketika seorang bisa menjaga salatnya, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah sujud. Termasuk doanya, perintah untuk tumakninah. Kemudian Nabi SAW pernah panjang ketika sujud.
bacaan-bacaannya, dan juga termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang dinaiki oleh cucunya dan beliau tidak marah, padahal beliau imam. Ketika dinaiki cucunya sampai beliau mengatakan inna bani hadar tahalani, anakku ini yang nunggangi aku. Lalu beliau justru mengatakan man ahabbani falyuhibba hadain, yang cinta kepada aku cinta kepada cucuku juga. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ketika sholat dia tidak hanya pengen segera selesai. Dan kita katakan kita ini memiliki perasaan yang sama. Selama kita merasa sholat itu terbebani, kemudian mana yang pengen kita selesai dari sholat, maka berarti memang kita belum bisa menikmati sholat itu. Dan hanya orang yang khusyuk yang bisa menikmati. Dan itu dirasakan oleh para ulama ahli hadis. Kita sampaikan berkali-kali, ada yang menikmati sampai kena anak panah pun tidak batal. Ketika disengat oleh lebah mereka tidak membatalkan sholatnya. Kuntu fi ayatin fakarihtu an aqta'aha, kata Imam Bukhari. Aku sedang membaca satu surat, aku enggak mau memutuskan ini. Sampai disengat 17 tempat dengan lebah. Dan ini menunjukkan mereka sudah sampai taraf menikmati sholat. Kalau kita masih pengen cari yang paling cepat selesainya, atau kita pengen yang segera tak lepas tanggung jawab lah, nanti langsung tidur begitu. Kadang-kadang mending segera dijamak ya, biar selesai gitu. Sebenarnya itu sunnah memang. Dan memang itu merupakan keringanan dari Allah, agar kita tidak terlalu berat memang. Tetapi pembicaraan kita, kalau kita masih merasa sholat itu menjadi beban, berarti kita belum bisa menikmati. Baik, ikhwah sekalian, tinggal satu pembahasan tentang sujud, yaitu boleh seseorang menggunakan alas ketika sujud. Kenapa dikatakan boleh? Karena hukum asalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering tidak menggunakan alas. Beliau sujud di atas tanah apa adanya. Ya, sehingga ketika tanah itu panas, beliau panas juga sujud di atas alas yang panas. Terkadang sampai ada sebagian sahabat ketika mereka akhirnya melepas imamahnya dijadikan sebagai penghalang dengan tanah yang panas. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har, fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard, basata thawbahu fasajada alaihi. Dulu kami pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang panas sekali. Kalau kita tidak mampu menempelkan jidat karena panasnya, maka salah satu dari kami akan melepas bajunya, ditaruh, kemudian kita sujud di situ. Menunjukkan boleh orang sujud menggunakan pakaian yang dia sedang kenakan. Dia sedang pakai, dilepas, taruh di sini. Maka tidak apa-apa. Sebagaimana orang dari awal juga meletakkan sajadah, karpet, bahkan lantai kalau di zaman sekarang, tidak apa-apa. Tetapi hukum asalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di atas tanah. Dan dalam hadis yang masyhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan Allah menjadikan untukku dan umat ini tanah ini sebagai tempat sujud dan untuk tempat atau alat bersuci. Dalam beberapa riwayat disebutkan, fa aynama adrakat rajulan min ummatis salata fa indahu masjiduh. Umatku ini kalau ternyata dia mendapatkan waktu salat di mana saja, maka sudah dia dapat masjidnya. Sementara dulu umat-umat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka enggak gampang mau ibadah. Disebutkan dalam hadis mereka tidak mau salat kecuali di tempatnya, yaitu di kanaisihim, di gereja-gereja mereka. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani, wa kana man qabli yu'azzimuna dzalik. Mereka tidak sampai seperti itu. Mereka anggap ini adalah hal yang sakral sekali. Innama kanu yusalluna fi kanaisihim wa biya'ihim. Mereka tidak mau salat kecuali kalau di tempat ibadah maupun di gereja. Sementara umat ini bebas. Umat ini mau salat di mana saja bisa. Turun salat di bawah. Dan ini wallahu a'lam bisa jadi lebih afdal dari satu sisi. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat
fardu di atas kendaraan. Contohnya, antum naik kereta. Keretanya berangkat sebelum maghrib. Nyampe tempat tujuan habis subuh. Otomatis antum akan sholat 3 waktu. Maghrib, isya, subuh. Kalau nggak bisa berhenti sama sekali, ma'dzur. Ma'dzur, dimaklumi kita. Karena memang nggak bisa berhenti, mau gimana? Apalagi pesawat misalkan, nggak bisa kita berhenti. Atau kapal, nggak bisa. Tapi begitu ada kesempatan untuk sholat di bawah, meskipun waktunya sebentar, maka ini afdal. Karena Nabi SAW, beliau menyampaikan bahwa beliau selalu berhenti untuk melaksanakan sholat fardu. Kecuali kalau seandainya dia justru tidak khusyuk sholat di bawah. Wah, nanti jangan-jangan ditinggal berangkat begitu. Nah, ini ada orang yang mungkin tidak ngerti trik-triknya, atau mungkin nggak ngerti juga ini kapan akan berhenti lama. Maka insya Allah ma'dzur, dimaklumi dia. Ya, tapi yang jelas, kalau seandainya bisa sholat di bawah, Nabi SAW sholat di bawah. Sholat fardu itu. Kalau sholat sunnah gampang. Sholat sunnah kita gampang sekali. Contohnya kita mau sholat subuh misalkan. Sholat subuh, mau sholat tahajud, kemudian witir, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita sholat di atas kursi kita. Menghadap kemana saja tidak ada masalah. Karena memang Nabi SAW kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi qibala ayyi wajhin tawajjah. Nabi SAW sholat sunnah di atas kendaraannya di mana saja menghadapnya. Tetapi kalau sholat fardu illal faraid, dalam Sahih Bukhari dikatakan kecuali sholat fardu beliau akan turun. Kalau ada kesempatan turun. Apalagi kalau membawa kendaraan sendiri, enak sekali itu, melipir sholat. Ya, nggak ada apa, pakai sajadah. Nggak ada sajadah, sholat aja di tanah itu. Nggak apa-apa, mobilnya dipalangkan begitu, kiblatnya mana, sudah sholat begitu. Enak sekali. Ya. Dulu di Arab Saudi itu anak sering melihat ada orang kayak begitu. Orang mau sholat gitu sudah, minggir aja mobilnya, sudah. Mana kiblat kira-kira, sudah mereka tinggal sholat aja di atas itu, di atas tanah. Itu kalau di Indonesia orang, kayak mau gimana-gimana itu sudah. Ini sholat kayak begini, kayak gimana gitu. Ya, tapi ala kulli hal, kalau seandainya bisa, maka ini yang afdal. Karena memang di bawah Nabi SAW laksanakan sholat fardunya. Dan ini juga menunjukkan keistimewaan umat ini. Kemudian Nabi SAW juga bahkan pernah sholat sampai becek itu tanah tempat sujudnya. Ini seperti dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika kejadian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah. Nabi SAW menyatakan waqad urituha thumma unsituha. Aku kayak ditunjukkan oleh Allah malam apa, tapi tiba-tiba lupa. Tiba-tiba lupa aku, itu malam apa ya gitu. Karena memang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Cuman beliau mengatakan, wa inni ra'aitu annani asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Aku lihat di mimpi itu, aku sholat pada malam hari dalam keadaan hujan. Besok paginya maksudnya. Besok paginya itu hujan, kemudian aku sujud di bekas hujan itu. Nah, pokoknya Nabi SAW sampaikan itu. Abu Sa'id cerita. Maka pada saat malam 21, ternyata hujan deras. Dan Nabi SAW sempat mengatakan kepada para sahabatnya, man i'takafa ma'i falya'takif fil ashril awakhir. Yang mau i'tikaf bersamaku lagi, masuk lagi, ayo. Karena dalam riwayat itu Nabi SAW i'tikaf di 10 hari pertigaan atau yang tengah. Lalu di akhir katanya ada Lailatul Qadar di bagian akhir. Ayo masuk lagi. Ketika masuk lagi itulah di malam pertama turun hujan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sabihatiha ala jabhatihi atharul ma'i wat tini min sabihati 21. Maka aku melihat pada jidat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas lumpur pada keesokan pagi di malam 21. Ini Lailatul Qadar ini. Karena di zaman itu Nabi SAW mengatakan, aku melihat pada pagi harinya sujud di lumpur. Ini menunjukkan bahwa memang masjid di zaman itu seperti itu. Dan subhanallah, ana pernah sampaikan, masjid itu sederhana, membuat orang tidak kepikiran macam-macam. Tidak banyak tulisannya, tidak banyak ukirannya. Ya. Tapi kalau masjid terlalu panas, mengganggu kekhusyuan.
Apalagi kalau masjidnya bau, sempit begitu, ini merusak kekhusyuan. Ya. Tetapi biasanya ketika banyak ukir-ukiran, ini merusak kekhusyuan. Salatnya tetap sah. Tapi kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat kemudian di bagian bajunya ada garis-garis aja, beliau mengatakan fa innaha alhatni anifan an salati. Garis-garis ini ganggu kekhusyuan salatku tadi. Bagaimana dengan ukir-ukiran gambar Ka'bah, gambar batik, ya kan? Gambar bunga. Ini perasaan baru di ujung bunga kok sudah ruku. Biasanya rukuknya kalau sudah bunga yang kedua, ini berarti saking menikmati sholatnya ini. Ya, ini gara-gara sholatnya terlalu ramai tempatnya. Tapi maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dulu apa adanya masjidnya. Dan beliau mengatakan, ma umirtu bitasydidil masajid. Aku tidak diperintahkan Allah untuk menghias masjid. Keistimewaannya membangun, bukan memperindah. Apalagi berkompetisi untuk berlomba-lomba memperindah masjid. Ini tidak diperintahkan. Kalau untuk memakmurkan masjid, iya. Karena semakin besar jumlah orang yang sholat, semakin besar juga pahalanya. Tetapi kalau semakin indah, semakin menawan, gitu. Masjidnya cantik, ini kayunya tidak ada di Indonesia. Ini dapat dari mana ini? Ya gitu. Tapi subhanallah, orang kadang-kadang tertipu dengan penampilan lahir. Sampai kadang-kadang kita berhenti di sebuah masjid satu kota dan melihat subhanallah kayunya kencang banget begini, tapi kok sepi. Ini sudah mahal-mahal dibuat tapi ternyata tidak banyak kejamaahnya. Kan kasihan yang wakaf itu. Baik, wa kana yusalli 'alal khumrati ahyanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang salat untuk salat berada pada alas yang bisa menutupi mukanya. Al-khumrah itu dari kata-kata khimar. Khimar itu kan penutup kepala. Tapi yang disebut oleh para ulama di sini, Syekh Albani menukil yang menafsirkan khumrah itu maksudnya yang bisa melindungi muka dari alas. Dan tidak mesti besar. Bahkan kalau besar tidak khumrah namanya. Mereka mengenal khumrah itu karena kecil hanya untuk melindungi muka dari alas aja. Begitu. Bisa berupa kain, bisa berupa anyaman bambu. Ini menunjukkan bahwa dulu mereka juga pakai itu. Namanya khus. Jadi itu yang dari kulit-kulitnya bukan unta tapi kurma, pelepah kurma itu dilepasin, kemudian dikeringkan, kemudian bikin anyaman. Sama untuk tikar, sama waktu itu seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menggunakan itu. Wa 'alal hasiri ahyana. Terkadang menggunakan tikar. Bahkan kadang-kadang beliau sujud di atas hasiri qad iswadda min tuli ma lubis. Ini dalam hadis Anas. Dalam hadis Anas bin Malik, neneknya anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lah. Nenek Anas bin Malik ngundang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena masak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu, beliau datang karena dimasakkan, beliau datang. Bisa jadi masakannya sederhana, akan tapi beliau menghargai orang yang memasakkannya. Maka beliau datang, kemudian makan dari situ, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Maka kata Anas bin Malik, faqumtu ila hasirin lana qadis wadda min tuli ma lubis. Maka kami atau aku ngambil tikar yang sudah lama kami pakai sampai penghitam-hitam begitu. Fanadhahtuhu bima'in fasalla alaih. Maka aku ciprati dengan air, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di situ. Artinya salat beliau apa adanya, alas yang ada beliau pakai untuk salat. Rupanya itu tidak mengganggu kekhusyuan. Anda sebutkan tadi bahkan justru semakin mewah salat kita, semakin kita susah untuk khusyuk. Jangan dikira orang ketika tidak bangun malam tahajud itu karena tempat wudunya jauh. Ya, kadang orang mengatakan, aduh jauh ini. Antara kamar dengan kamar mandi harus keluar, ngelewatin dingin apa. Gak mesti. Karena bisa jadi orang yang kamar mandinya juga di dalam kamar, gak mesti dia bisa bangun begitu. Bahkan kamarnya sangat indah sekali. Kamar mandinya dipakai tidur bisa. Kamu tahu itu? Ya itu kamar mandi itu kadang-kadang kalau Anda masuk ke sebuah bangunan gitu, ya Allah, ini kalau Anda jadikan rumah, ini kamar tidur ini.
Itu kenapa kamar mandi harus pakai kaca juga kan? Ya artinya sampai kamar mandi aja dibikin begitu gitu. Tetapi bukan jaminan orang punya kayak begitu kemudian dia sholatnya gampang. Bisa jadi malah molor dia. Bisa jadi malah dia nggak sholat. Maka yang penting itu imannya. Syukur-syukur iman kaya. Allahumma barik itu. Sudah miskin nggak sholat lagi. Kan kasihan dunia akhirat itu. Baik. Ar-raf'u minas sujud. Mengangkat kepala dari sujud. Kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujudi mukabbira. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari sujud, beliau bertakbir. Dan ini banyak hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertakbir fi kulli khafdin wa rafa'. Ketika beliau turun, ketika beliau ngangkat, selalu takbir. Dan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertakbir pada perpindahan satu rukun ke rukun yang lain. Wa amara bidzalikal musii'a salatahu, orang yang salatnya jelek juga diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, takbir kamu. Ya, kamu kalau mau pindah, kamu takbir. Dan dalam riwayat yang sering kita ulang dalam Sunan Abi Dawud disebutkan innahu la tatimmu salatu ahadin minan nas. Sungguhnya tidak sempurna salat seseorang sampai dia melakukan gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk tumakninah ketika bangun dari sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa." Kemudian kamu angkat kepalamu dari sujud sampai kamu tenang ketika duduk. Berarti tumakninah dalam keadaan duduk di antara dua sujud juga disyariatkan. Dan pada pertemuan yang kemarin di Masjid Ar-Rahmah, ana sebutkan bahwa di dalam madhab Hanafiyah mereka tidak menilai tumakninah bagian dari sholat yang harus dikerjakan. Karena bagi mereka perintah dalam sholat yang ditekankan itu cukup rafa', ngangkat aja. Jadi orang kalau sujud begini kemudian kepalanya naik begini, itu sudah cukup. Maka dia akan segera sujud lagi. Karena bagi mereka tumakninah ketika dia bangun dari sujud untuk duduk begini tidak wajib. Sebagaimana i'tidal, bangun dari ruku', menurut mereka tidak wajib. Mujarradur rafa', mengangkat kepala saja sudah sah, lalu dia akan lanjutkan kepada rukun setelahnya. Tetapi itu tidak sama dengan pendapat para ulama salaf. Ana sampaikan berkali-kali bahwa para ulama salaf tidak perhatikan itu. Disebutkan dengan detail. Ini sunnah, ini fardu, ini kalau ditinggalkan makruh, kalau ini bisa batal. Itu mereka tidak pertimbangkan. Yang mereka pertimbangkan bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kerjakan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan banyak sunnah-sunnah salat ditinggalkan sejak qurunus sahaba inqaradat. Sejak zaman generasi sahabat bergulir dan berganti ke dengan setelahnya. Banyak sunnah-sunnah salat ditinggalkan. Dan kita kemarin sebutkan itu. Thabit al-Bunani bilang, "Fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu." Aku melihat Anas mengerjakan sebuah tindakan salat, aku tidak melihat kalian kerjakan itu. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini isyarat bahwa sunnah ini banyak ditinggalkan orang. Sebagaimana bahkan sebagian sahabat ketika membicarakan tentang shaf dirapatkan. Dulu sebagian kami menempelkan pundak dan kakinya. Seandainya kita kerjakan sekarang, maka kalian akan saling bertengkar itu. Dilakukan seperti itu. Memang betul para ulama mengatakan itu tidak wajib. Akan tetapi dulu para sahabat kerjakan. Para sahabat kerjakan dan mereka tidak mengatakan ini cuma sunnah ditinggalkan. Tidak. Dan tidak ada orang yang paling akur daripada generasi para sahabat. Seperti itu. Dan shaf itu akan berpengaruh juga pada persatuan kaum muslimin. Baik. Kemudian di antara cara ketika dia atau ketika kita duduk di antara dua sujud disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, wa kana yansibu rijlahul yumna wa yafrishu rijlahul yusra. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud, beliau akan berdirikan telapak kaki kanan.
Telapak kaki kanan diberdirikan begini. Sedangkan telapak kaki kiri ditidurkan, bahkan didudukin. Didudukin begini, kemudian yang kanan berdiri. Tidak malas-malas, kemudian kakinya begini. Nah, begini. Nah, tetapi Nabi SAW seperti itu. Baik. Dan dalam sebuah riwayat di Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Ini duduk di antara dua sujud. Sebentar, tidak lama, tidak seperti orang tahiyat. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ajarkan bahwa tumakninah seperti ini semua gerakan ada pada tempatnya. Sampai kaki pun jari-jari kakinya menghadap ke arah kiblat. Ini meskipun duduk di antara dua sujud. Ada sebuah sunnah juga yang namanya iqa'. Al-iqa' ini ada dua. Yang satu tidak boleh. Yang satu sunnah. Yang tidak boleh adalah seorang ketika sholat memberdirikan dua kakinya dari arah paha dan betis. Jadi betis begini, ini pahanya begini, ini kaki satu. Kemudian kaki satunya juga di sini. Seperti orang kedinginan. Kalau duduk begitu, orang seperti dengerin khutbah itu antum tahu. Orang yang dengerin khutbah, duduk, tangannya meluk kakinya. Tahu antum? Nah, ini kaki diberdirikan seperti ini juga namanya iqa'. Sholat nggak boleh kayak begitu. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada iqa' yang dibolehkan bahkan sunnah. Yaitu seorang duduk dengan memberdirikan dua telapak kakinya. Kalau kita duduk iftirosh, maka yang berdiri adalah kaki kanan saja. Kaki kiri kita tidur, kita dudukin. Nah ini enggak. Kaki kiri kita juga berdiri. Seperti kalau kita mau keluar dari masjid kemudian ketemu teman. Ahlan, kita duduk sebentar. Tapi karena kita nggak mau lama-lama, maka kita seperti jongkok, kemudian dua kaki kita berdiri seperti ini, kita duduk di tumit kita. Dua tumit berdiri begini, kita duduk di tumit kita. Ini namanya iqa'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan itu. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan itu. Dikatakan, wa kana ahyanan yuq'i yantasibu ala aqibaihi wa suduri qadamaihi. Terkadang beliau melakukan iqa'. Memberdirikan kakinya dan duduk di atas dua tumitnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang cara duduk seperti ini. Maka beliau mengatakan, sunnatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah Nabi kalian. Nah, sehingga ini dibolehkan. Ana ingat waktu anak SMA, ada salah seorang ikhwah, dia sudah membaca sunnah ini. Karena sunnah ini jarang orang ngerti, akhirnya ketika dia mempraktekkan, banyak yang tanya, itu kenapa kakinya begitu, itu sakit apa bagaimana? Nah, waktu itu dia masih SMA, ini satu kelas sama anak, rahimahullah sudah meninggal dia. Nah, dia bilang, ini sunnah, tetapi orang tidak mau kenal sama dia. Belum kenal sama dia, sehingga ketika dia bilang ini sunnah, ini ada hadisnya, mereka tidak nerima. Nah ini banyak di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Terkadang kita sholat seperti itu, masyarakat menilai jadi aneh. Jadi aneh. Dan tidak apa-apa ketika memang kita sholat di tengah masyarakat, khawatir akan terjadi chaos. Chaos itu apa? Chaos ya. Jadi orang rame. Melihat sholat yang berbeda, rame mereka. Padahal melihat orang tidak sholat, biasa aja. Itu repotnya orang kayak begitu. Ya. Nah maksudnya, tidak masalah kita meninggalkan sebuah sunnah untuk maslahat yang lebih besar. Ya, untuk maslahat yang lebih besar, kita memilih pendapat yang marjuh. Selama itu memang ternyata ada sunnahnya, tidak ada masalah. Selama tidak larangan juga. Kita tidak memilih yang afdol karena ada sebuah maslahat. Tidak apa-apa. Baik. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang juga
Ya, beliau ketika duduk di antara dua sujud ternyata panjang juga. Bahkan disebutkan kana yutiluha hatta takuna qariban min sajdatih. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, terkadang beliau memanjangkan duduk di antara dua sujud hampir sama dengan sujudnya. Padahal sujudnya panjang. Ini duduk di antara dua sujudnya juga panjang. Kemarin kita sebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu panjang sekali hatta yaqulal qail qad nasi. Mungkin makmumnya akan bilang, ini kayaknya melupa ini. Jangan-jangan dia nyangka sudah tasyahud. Ya, kalau ada orang duduk di antara dua sujudnya kok lama gitu. Ini jangan-jangan dia nyangka sudah at-tahiyyatu lillah kayak begitu. Nah, padahal sunnahnya juga dilamakan. Naam. Tayyib, sekarang bacaannya apa? Disebut oleh Syekh Albani ada dua. Yang pertama yang gampang untuk diingat dan dipraktekkan. Dan saya yakin ini adalah doa pamungkas. Banyak orang praktekkan ini daripada yang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Nabi SAW berdoa, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sudah, itu saja. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baik, kalau begitu Nabi SAW panjangkan sekali. Doanya apa? Kita sampaikan berulang kemarin bahwa Nabi SAW bisa jadi beliau mengulang bacaan yang sama. Bisa jadi beliau membaca bacaan yang sama tapi diulang-ulang. Seperti ketika beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Sudah itu saja, tidak lebih dari situ. Tapi kenapa panjang sujudnya? Bisa jadi itu yang diulang-ulang. Kata Syekh Albani, menyimpulkan seperti itu lebih selamat daripada mengambil kesimpulan bahwa beliau membaca dengan bacaan yang berbeda-beda. Karena itu membutuhkan dalil. Sementara mengulang-ulang mungkin saja. Karena bacaannya sudah itu. Maka termasuk diantaranya adalah duduk di antara dua sujud. Diulang-ulang. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sedangkan satunya yang sering kita dengarkan juga dan kita hafalkan sebenarnya. Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Dan ini sebenarnya doa-doa yang pantas untuk direnungkan itu. Kita minta dikasih hidayah, kasih rizki, kasih maaf. Dan juga kita minta agar diselamatkan. Diampuni dosanya. Ini luar biasa. Ini sudah masuk waktu belum? Belum bunyi ya? Ya. Belum kan? Baik. Jadi, kelihatan dari sini sebenarnya. Jadi, doa ini merupakan kesempatan untuk minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, warzuqni, wa'afini, warzuqni. Wa'afini, selamatkan aku. Diselamatkan dari berbagai macam penyakit. Zaman sekarang orang sudah nggak ngerti ya. Kalau sudah sakit itu kayak sudah putus asa. Divonis oleh dokter ini harus berobat terus menerus. Sudah nyerah sudah. Kayak seolah-olah besok sudah mati aja. Padahal kalau dia tidak sakit juga sama, besok bisa jadi mati gitu. Dan maksudnya orang minta diselamatkan sama Allah Azza wa Jal agar aman dunia akhirat. Baik. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, maka seseorang diperintahkan untuk sujud kembali dan sambil mengucapkan takbir kembali. Setelah itu dituntunkan kembali untuk mengangkat kepalanya dan tumakninah juga. Dalam hadis yang sahih, al-musi' salatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Thumma asjud hatta tatma'inna sajida, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisa, thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha hatta taqdiyaha." Kamu kemudian sujud lagi sampai tumakninah. Kemudian kamu angkat lagi kepalamu sampai tumakninah duduknya. Kemudian kamu kerjakan semua itu pada semua rakaat salatmu sampai kamu selesaikan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, fa idza fa'alta dzalika faqad tammat salatuk. Kalau kamu kerjakan itu, maka sempurnalah salatmu. Kalau seandainya kurang, wa in anqasta minhu syai'an anqasta min salatik. Kalau kamu kurangi beberapa bagiannya, maka salatmu jadi kamu kurangi sendiri. Begitu. Artinya semua kesempurnaan itu diulang. Baik. Syekh Albani rahimahullah menyebutkan tambahan riwayat dalam Musnad Abi Dawud dan Abi Awanah, dan disahihkan oleh Syekh Albani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang bertakbir sambil mengangkat dua tangannya. Ini dalam keadaan duduk menuju sujud dan sujud ke duduk. Terkadang beliau sambil mengangkat tangannya. Dan beliau, ini Syekh Albani, mengatakan bahwa gerakan seperti ini juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Mereka juga pernah menerapkan seperti ini dalam salah satu riwayat mereka. Ini menunjukkan bahwa wallahu a'lam bisa jadi pendapat yang kuat di mazhab-mazhab itu tidak. Jadi terkadang beliau
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau duduk kemudian akan sujud mengangkat tangannya Allahu Akbar begitu. Karena memang ada sebuah riwayat yang mengatakan kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa rafa'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengangkat tangannya setiap beliau naik dan setiap beliau turun. Ketika dalam gerakan sholat turun berarti menuju ke sujud. Entah dalam keadaan dia bangun dari ruku', i'tidal, kemudian ke sujud, angkat tangannya. Ketika duduk di antara dua sujud dan akan sujud, ngangkat tangannya lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat ada pendapat seperti ini, kita tidak perlu bingung. Tidak perlu bingung karena memang ada riwayatnya. Sekalipun wallahu alam yang pernah Anda pelajari dulu, hadis yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa rafa'. Beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap gerakan turun dan naik, ini salah. Jadi rawi yang meriwayatkan hadis ini keliru. Dianggapnya ini mengangkat kedua tangan, padahal yang dimaksudkan dalam riwayat itu yukabbir fi kulli khafdin wa rafa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di setiap gerakan turun dan naik. Kalau takbir, jelas sahih itu memang. Semua orang sepakat. Setiap gerakan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas pakai takbir memang. Tetapi apakah setiap takbir pasti mengangkat tangan? Tidak. Seperti itu. Sehingga wallahu alam pendapat mayoritas ulama, mereka tidak mengangkat tangan ketika dalam kondisi duduk menuju sujud atau bangun dari sujud menuju duduk. Seperti itu. Tetapi kalaupun ada yang mengerjakan itu, tidak apa-apa. Dan ini Syekh Albani rahimahullah, beliau termasuk yang memandang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pembahasan duduk istirahah. Duduk istirahah artinya ketika dia selesai dari sujud di rakaat pertama akan bangun ke rakaat kedua. Apakah dia langsung bangun atau duduk dulu? Ini lagi sujud nih. Sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Nah, ketika dia bangun dari sujud, nah dia mau bangun ke rakaat kedua. Apakah langsung atau duduk dulu? Nah, ada riwayat dalam Sahih Bukhari dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'ida. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berada pada rakaat ganjil, beliau tidak berdiri sampai duduk sebentar. Dan duduknya sampai yastawi. Yastawi itu artinya tenang duduknya. Berarti ini duduk istirahat yang sering disebutkan oleh para fuqaha. Sebagian ulama mengatakan tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Malik ibn al-Huwairits. Malik ibn al-Huwairits seorang sahabat yang datang belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belakangan ketika Nabi SAW sudah tua. Beliau datang daurah ke Madinah 20 hari. Mereka masih muda, Malik bin Al-Huwairits masih muda. Tapi Nabi SAW sudah tua. Kemudian mereka belajar, kemudian ketika mereka pulang, mereka ajarkan tata cara sholat itu. Dan pada saat itu Nabi SAW sudah tua, beliau mungkin butuh untuk duduk dulu, mengatur nafasnya, masih capek, kemudian berdiri. Ini pendapat yang mengatakan bahwa duduk istirahat tidak sunnah. Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah dalam kitab Ihkamul Ahkam mengatakan wali qailin an yaqul, orang bisa saja mengatakan bahwa semua gerakan yang sudah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah itu karena tua, karena butuh, karena apa, ketika sudah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah itu menjadi sunnah. Hukum asalnya itu menjadi sunnah. Toh beliau akan mengerjakan karena butuh atau tidak, sudah itu sunnah. Nggak bisa kita ingkari. Karena toh Nabi SAW mengerjakan itu. Gitu. Dan ini wallahu alam pendapat yang masuk akal sekali dan kuat. Seperti itu. Anda ngerti sebagian orang lebih condong untuk mengatakan bahwa duduk di antara duduk istirahat tidak sunnah. Maka tidak mengapa. Masing-masing berhak memberikan pilihan ijtihadnya atau mengikuti apa yang dipilih oleh mujtahid. Tidak ada masalah itu. Tetapi hadis ini sahih. Baik. Sekarang setelah duduk istirahat, bagaimana berdirinya? Bagaimana berdirinya? Ada riwayat yang disebut dalam Sahih Bukhari,
kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu mu'tamidan 'alal ard ila ar-rak'ati tsaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan berdiri beliau pegangan tanah. Beliau pegangan tanah. Syekh Albani rahimahullah beliau mengatakan kita jangan tertipu dengan sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk langsung berdiri cepat, tidak usah berdiri, enggak usah pegangan. Ini juga ada pendapat seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pegangan itu karena beliau butuh, karena beliau sudah tua, akhirnya beliau perlu pegangan. Kalau seandainya ada orang yang kuat, nggak usah pegangan, langsung berdiri saja. Ini yang dipilih oleh madhab Hanafiyah dan Hanabilah. Masya Allah, hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Berarti pengajiannya sampai hujannya berhenti ya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan sholat ini, sebagian ulama mengatakan karena butuh. Tetapi jawabannya sama dengan yang tadi. Mau butuh tidak butuh, selama sudah dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menjadi sunnah. Ada riwayat, kana ya'jinu fis salat ya'tamidu ala yadayhi idza qam. Hadis ini dikenal dengan hadis al-ajin. Al-ajin itu artinya membuat adonan. Antum pernah bikin roti? Bikin roti itu gini-gini dia. Anak dulu pernah bikin ketika corona kita nggak bisa keluar. Suplai gandum banyak sekali. Akhirnya kita nggak punya kerjaan, kita bikin gini-gini tangan tuh. Nah, bikin ajin itu, gini kan. Maksudnya bagaimana? Ketika bangun sholat, begini dia. Nah, seperti ini yang pertama. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Memang ada sanad yang diperbincangkan, tapi beliau mengatakan ini yang pertama sanadnya saleh. Saleh itu seperti hasan. Kemudian dikuatkan dengan yang lain bisa menjadi sahih. Syekh Albani mengatakan sebagian al-ikhwah al-afadil meragukan kenapa ana mensahihkan hadis ini. Tetapi lihat, saya sudah sahihkan dengan hujjah kata beliau. Sementara banyak ulama yang mendhaifkan. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Kemudian Az-Zailai dalam kitab Nasbur Rayah mengatakan bahwa hadis ini lemah. Kalaupun sahih, maksudnya bukan mengepal, akan tetapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan berdirinya kuat. Seperti itu. Ini ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahumullahu jami'an. Maksudnya ini semua adalah ranah ijtihad di antara para ulama. Kalau mereka berbeda pendapat wajar sekali. Tetapi di antara muaranya adalah hadis yang sebagian ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Apakah ini bisa dihasankan, disahihkan atau enggak. Kalau ada orang mau berdiri kemudian dengan tangan seperti ini atau dengan seperti ini tidak apa-apa. Kalaupun tidak menggunakan tangan juga tidak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i yang dipilih adalah menekan atau menahan dengan telapak tangan seperti ini. Kata mereka ini lebih tawadhu'. Lebih tawadhu' ketika berdiri. Ya, kalau ada orang sholat karena kuat akhirnya dia gini. Nah, ini kurang kerjaan. Ya. Tapi maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau mu'tamidan 'alal ard seperti ini dalam Sahih Bukhari. Taib terakhir sebagai penutup, masih 2 menit, disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, judulnya Wujubu qiraatil Fatihati fi kulli rak'ah. Wajib seseorang membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Beliau sekarang membahas tentang masalah sujud. Setelah ini beliau akan berpindah ke tasyahud. Berpindah ke tasyahud. Sebelum sampai tasyahud, karena habis tasyahud salam, maka beliau perlu menjelaskan ada rakaat ketiga, ada rakaat keempat. Jangan dilupakan membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah dituntut untuk dibaca pada semua bilangan rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga perintahkan kepada orang yang salatnya jelek, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha hatta taqdiyaha." Kamu kerjakan semua ini dalam segala gerak-gerik salatmu sampai kamu selesaikan. Di situ ada perintah untuk membaca
thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kamu baca apa yang mudah kamu baca. Jumhurul ulama mengatakan yang mudah dibaca Al-Fatihah. Yang mudah dibaca Al-Fatihah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa untuk orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah atau surat. Dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi ini jarang sekali ada orang tidak hafal Al-Fatihah. Kalau ada orang tidak hafal Al-Fatihah, berarti dia disuruh menghafalkan. Dia dari kecil ngapain aja Al-Fatihah tidak hafal, harus dihafalkan. Kalau mu'allaf maka dia perlu menghafalkan. Baik. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.